teman-teman, dalam hukum perdata, setiap kejadian yang menimbulkan akibat hukum disebut peristiwa hukum. Namun, jika dilihat dari isinya, peristiwa hukum memiliki pembagian tertentu. Kali ini kita akan membahas pembagian peristiwa hukum menurut isinya. Yuk kita bahas. Menurut isinya, peristiwa hukum dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan subjek hukum atau perbuatan hukum dan perbuatan yang bukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum terbagi menjadi dua. Pertama, perbuatan hukum bersegi satu, yaitu perbuatan yang akibat hukumnya timbul karena kehendak satu pihak saja. Contohnya, pembuatan surat wasiat atau testamen sebagaimana diatur dalam pasal 875 KUH Perdata. Kedua, perbuatan hukum bersegi dua, yaitu perbuatan yang akibat hukumnya timbul karena adanya kesepakatan dua pihak atau lebih. Contohnya, perjanjian pinjam-meminjam atau jual-beli. Dasarnya terdapat dalam pasal 1313 KUH Perdata tentang pengertian perjanjian, serta pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Selain itu, ada juga perbuatan yang bukan perbuatan hukum. Ini adalah perbuatan yang akibat hukumnya tidak dikehendaki oleh pelakunya, meskipun tetap diatur oleh hukum. Contohnya adalah perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian. Contohnya, seseorang mengendarai motor dengan kecepatan tinggi dan melanggar lampu merah hingga menabrak pengendara lain. Akibatnya, korban mengalami luka dan kendaraan rusak. Pelaku wajib mengganti biaya pengobatan dan kerusakan kendaraan karena kelalaiannya menimbulkan kerugian. Jadi, pembagian peristiwa hukum menurut isinya membantu kita memahami apakah suatu tindakan memang dikehendaki menimbulkan akibat hukum, atau justru akibat hukumnya muncul tanpa kehendak pelaku. Dengan memahami dasar pasalnya, kita menjadi lebih sadar hukum dan lebih bertanggung jawab dalam setiap tindakan.